Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Muhammad Diki Dwi Chandra dan teman saya Rahayu Setianingsih. Pada pembahasan kali ini kelompok kami akan membahas tentang sholat Jumat. Yang pertama itu berbicara sebelum dan setelah sholat khutbah dan sholat Jumat dan memberi pengumuman. Wa yubahul kalamu qablal bada'u fil hutbati wa ba'dal faraghi minha ittaqafaqa wa fi usna'il julusi bainal hutbataini indal Hanabilati wa Syafi'iyati wa Abi Yusuf wa yahrumu fi asna'il julusi al-madkuri indal Malalikati wa Muhammad bin Hasan. Di sini diperbolehkan berbicara sebelum dimulainya khutbah dan setelah selesai khutbah. Menurut kesepakatan ulama boleh berbicara saat khotib duduk di antara dua khutbah menurut kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Abu Yusuf. Namun menurut kalangan Malikiyah dan Muhammad bin Hasan mengharamkan. Dan di salah satu hadis lainnya di Fiqih Al-Islam ayat 452 yang berbunyi waqala Syafi'iyatu yajuzul kalamu qabla sarigi fil khutbati wa ba'dal faraghi minha wa qabla sholati wa fi ma bainal khutbataini khilaf wa dhahiru annahu la yahrumu wa jazamu bihi fil muhaddab wa yata'allaqu bihi gharadin muhim fa amma idza ra'a ma yaqi fi bi'ri au aqraban tadibbu ala insanin wa fa'andarahu fala yahrumu bila khilafin wa kadza law amara bima'rufin au naha an munkari fa innahu la yahrumu qata'an wa qad nassa ala dzalika Syafi'iyyu wa tafaqqa alaihi al-ashab. Yang di sini kalangan Syafi'iyah berpendapat boleh berbicara sebelum dimulainya khutbah, setelah khutbah, dan sebelum sholat. Sedang berbicara di tengah-tengah khutbah berlangsung. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan Syafi'iyah. Menurut pendapat yang zohir juga tidak haram, seperti keterangan dalam kitab Al-Muhazzab. Ini semua apabila pembicaraan di atas tidak berhubungan dengan hal-hal yang penting seperti mengingatkan orang buta yang hendak jatuh dalam sumur. Ulama sepakat tidak haram. Begitu juga saat isi pembicaraan berhubungan dengan memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, maka juga tidak haram seperti yang telah ditentukan oleh Imam Syafi'i dan disepakati oleh para pengikutnya. Di satu sisi masjid tidak hanya berfungsi untuk sholat, iktikaf atau kegiatan ibadah lainnya, namun juga sebagai tempat untuk mempersatukan umat Islam. Minimal satu kali dalam seminggu umat Islam berkumpul bersama di masjid untuk menunaikan Jumatan. Di sela-sela rangkaian Jumatan, masyarakat juga dapat menerima info penting dari takmir masjid setempat, semisal laporan saldo kas masjid, info pengajian, agenda istighosah, jadwal halaqah, dan lain sebagainya. Pengumuman tersebut biasanya disampaikan langsung oleh takmir masjid melalui pengeras suara masjid. Pengumuman oleh pihak takmir biasanya disampaikan sebelum khatib naik ke mimbar. Persoalan ini setidaknya dapat disikapi dalam 3 sudut pandang. Yang pertama, legalitas penggunaan speaker masjid. Kedua, mengganggu orang sholat. Ketiga, kebolehan berbicara sebelum khutbah. Yang pertama, legalitas penggunaan speaker masjid. Di sini ulama menegaskan bahwa benda milik masjid wajib digunakan untuk kemaslahatan masjid, tidak dibolehkan untuk dipakai di luar keperluan masjid. Pada titik ini, penggunaan speaker masjid sebagaimana duduk di persoalan di atas memiliki legalitasnya dalam fikih. Sebab pengumuman yang disampaikan pihak takmir masih berhubungan dengan kemaslahatan masjid. Syekh Izzuddin bin Abdissalam mengatakan, Yastariful alwal
wa naba'u bima zakaru min tasrifati bima huwa aslahu liman alaihi darul lidori wal fasad wal jibal linafu warasat wala yak tasir adam ala solihi wa ma'a qadar ala aslahu illa ila masuri sadidah, yang berbunyi para wali bertanggung jawab urusan orang lain dan para penggantinya wajib mentasarufkan secara lebih maslahat untuk pihak yang menjadi tanggung jawabnya, untuk menolak mudarat dan kerusakan serta menggapai kemanfaatan dan petunjuk. Mereka tidak boleh terbatas pada kebaikan padahal mampu menghasilkan yang lebih baik kecuali menyebabkan keberatan yang sangat. Yang kedua, mengganggu orang sholat. Pengumuman yang disampaikan sebelum khutbah terkadang berbarengan dengan kegiatan sholat sunnah yang dilaksanakan oleh sebagian jamaah. Di dalam aturan fikih, mengeraskan suara di masjid hukumnya diperbolehkan asalkan tidak sampai mengganggu orang sholat. Mengganggu yang diharamkan adalah sekiranya sampai batas yang tidak ditoleransi menurut kebiasaan orang, sehingga bila gangguan tersebut biasa-biasa saja, tidak dianggap berat oleh umumnya orang, maka diperbolehkan. Dalam titik ini, umumnya pengumuman oleh pihak takmir dianggap wajar oleh masyarakat. Selain karena sudah menjadi tradisi, pengumuman tersebut disampaikan secukupnya dan dengan suara yang standar. Yang ketiga, kebolehan berbicara sebelum khutbah. Yang diperintahkan oleh agama adalah diam saat khutbah berlangsung, sehingga jamaah dapat menangkap dengan baik khutbah yang disampaikan, sehingga makruh hukumnya berbicara berjamaah saat khutbah berlangsung. Berbeda halnya dengan berbicara sebelum khutbah, hukumnya diperbolehkan dan tidak makruh sebab tidak ada kaitannya dengan anjuran mendengarkan khutbah secara seksama. Dalam titik ini, berbicara dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu tergantung dan isi pembicaraan. Pengumuman yang dilakukan takmir secara isi adalah positif dan bermanfaat untuk jamaah. Di sini Syekh Zakaria Al-Ansori menegaskan diperbolehkan tanpa hukum makruh bagi jamaah untuk berbicara sebelum dan sesudah khutbah dan di antara kedua khutbah. Dalam perincian yang sedikit lebih luas, Syekh Taqiyuddin Al-Hisni mengatakan boleh berbicara sebelum khutbah, setelah selesai khutbah, dan sebelum sholat Jumat. Yaitu penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya Rahayu Setianingsih. Yang selanjutnya yaitu sholat Jumat tanpa penduduk asli atau mukim mustautin. Bila tidak ada mustautin atau penduduk asli sama sekali, maka menurut pandangan yang lebih sahih di kalangan Syafi'iyah adalah tidak inqidad atau terbilang bilangan yang menggugurkan kewajiban sholat. Namun menurut Muqabil al-Ashah, hukumnya inqidad bagi mukimin, orang-orang mukim meskipun tidak berdomisili tetap, dan pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Hurairah dan Imam Subki. Menurut mayoritas Imam Syafi'i juga dihukumi tidak sah apabila tanpa penduduk asli atau mukim mustautin. Kaitannya dengan sahnya mendirikan sholat Jumat, mayoritas ulama Syafi'iyah menegaskan bahwa sholat Jumat harus dilakukan oleh mustautin dengan jumlah minimal 40 orang. Sholat Jumat tidak sah bila dilakukan kurang dari 40 orang. Oleh karena itu, bila mengikuti mazhab Syafi'i, maka sholat Jumat tanpa mustautin itu dihukumi tidak sah. Rujukan yang digunakan adalah Risalah Al-Bulugh Al-Umniyah fi Fatawa Al-Nawazil Al-Ashriyah karya Muhammad Al-Maliki. Balaqala sayahna fi takririhi ala i'anatihi anil lisafi'i qawalini fil adadi aidon ahdahuma aqalahum arba'ah hakahu anu sahibus talahisi wa hakahu fi syarahil mahadab, yang artinya bahkan guruku Al-Bakri bin Muhammad Syadya dalam catatan atas kitab Al-I'anah At-Tolibinya berkata, sungguh Imam Syafi'i punya dua qaul qadim tentang jumlah jamaah sholat Jumat.
Salah satunya adalah minimal 44 orang. Pendapat ini dikutip oleh pengarang kitab Al-Talqis dan dihikayatkan oleh An-Nawawi dalam Syarah Al-Muhadzab. Dalam melaksanakan sholat Jumat, manusia terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama wajib menjalani sholat Jumat, bisa menggugurkan hitungan 40 sholat Jumatnya juga sah, yaitu bagi mereka yang memenuhi syarat sholat Jumat, yaitu laki-laki, merdeka, dan mustautin atau penduduk asli. Yang kedua yaitu wajib menjalani sholat Jumat. Sholat Jumatnya juga sah, tapi tidak dapat menggugurkan hitungan 40, yaitu bagi orang mukim yang tidak menetap dan orang yang mendengar panggilan sholat Jumat padahal dia tidak di tempatnya. Yang ketiga yaitu wajib menjalani sholat Jumat, tidak bisa menggugurkan hitungan 40 sholat Jumatnya juga tidak sah, yaitu bagi orang murtad. Yang selanjutnya yaitu tidak wajib menjalani sholat Jumat, tidak bisa menggugurkan hitungan 40 sholat Jumatnya juga tidak sah, yaitu bagi orang kafir asli. Tidak wajib menjalani sholat Jumat, tidak bisa menggugurkan hitungan 40, tapi sholat Jumatnya sah, yaitu bagi anak kecil yang sudah tamis atau budak dan wanita. Yang selanjutnya yaitu tidak wajib menjalani sholat Jumat, bisa menggugurkan hitungan 40 sholat Jumatnya juga sah, yaitu bagi semacam orang sakit dan orang-orang yang ada udzur untuk meninggalkan sholat Jumat. Namun menurut Imam Abu Hurairah itu tetap sah walaupun tidak ada mustautin tambah sekali. Yang selanjutnya yaitu sholat Jumat dijamak dengan asar. Salah satu dispensasi yang diberikan syariat kepada musafir adalah rukhsah jamak, yaitu mengumpulkan 2 sholat fardu dalam satu waktu, yaitu dengan teori jamak taqdim. Teori jamak dalam fikih Islam dikenal ada 2 macam, yaitu jamak taqdim dan jamak takhir. Jamak taqdim artinya mengumpulkan 2 sholat fardu dalam satu waktu, di mana pelaksanaannya dilakukan di waktu pertama, seperti sholat asar dilakukan di waktu zuhur, sholat isya dilakukan di waktu maghrib. Sedangkan jamak takhir adalah mengumpulkan 2 sholat dalam satu waktu, namun pelaksanaannya dilakukan di waktu sholat kedua. Dalam praktik melaksanakan jamak sholat takdim, Jumat dan asar yaitu pada saat sholat Jumat, diniati pula mengumpulkannya dengan sholat asar dan dengan niat jamak takdim. Sholat Jumat boleh dijamak dengan sholat asar, tapi pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan menggunakan jamak takdim. Nah, seperti ini. Berikut ini contoh niatnya. Usolli fardul Jum'ati rok'atim majmu'an bil asri mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Setelah selesai salam, disyaratkan untuk bergegas melanjutkan sholat asar. Sebab dalam jamak takdim wajib sambung menyambung antara sholat pertama dan kedua tanpa ada pemisah yang lama. Yaitu contohnya usolli fardul asri arba'a raka'atin majmu'an ilaihil jum'atu mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Bila sholat asarnya dikosor, maka redaksi arba'a raka'atin diganti dengan maksuratan. Bila sholat asarnya dilakukan berjamaah, maka ditambahkan kata ma'muman sebelum redaksi lillahi ta'ala. Sedangkan untuk jamak takhir tidak diperbolehkan dalam permasalahan ini. Teori jamak takhir tidak berlaku dalam kasus mengumpulkan sholat Jumat dengan asar, sebab sholat Jumat wajib dikerjakan di waktu duhur, yaitu menurut Syekh Khatib Asy-Syarbini mengatakan qaulahu wa yasuzul musafiru safar qasron ayyasma'u sholatil zuhri wal asri fi waqti ayyahuma sya'a taqdiman wa ta'khiran wa ayyasma'u baina sholati wal maghribi wal isya'u fi waqti ayyahuma sya'a taqdiman wa ta'khiran wal jum'atu kadzuhri fi yasma'u taqdiman, yaitu artinya boleh bagi musafir dalam jarak tempuh yang memperbolehkan qashar sholat mengumpulkan di antara duhur dan asar di waktu yang dihendaki, baik di jamak takdim atau takhir, dan diperbolehkan mengumpulkan di antara sholat maghrib dan isya di waktu yang ia hendaki, baik jamak takdim atau jamak takhir.
Sholat Jumat hukumnya sama dengan sholat duhur dalam masalah jamak takdim, termasuk boleh menjamak sholat Jumat dengan asar, hanya saja ketentuannya harus dilakukan dengan jamak takdim, tidak bisa dengan jamak takhir, sebab sholat Jumat tidak bisa dikerjakan di luar waktu duhur. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.